밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going going Boa noite, povo que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Eu vou cantar com muita alegria. Vou apresentar essas baianas da Maria. Kabupaten Simelu adalah sebuah kabupaten kepulauan di Provinsi Aceh, terletak sekitar 150 km dari daratan utama, terdiri dari 10 kecamatan dan lebih dari 130 desa. Wilayah ini tersebar di berbagai daerah pesisir dan pegunungan. Namun, tantangan geografis menjadi hambatan utama dalam distribusi layanan publik. Akses jalan masih terbatas, jaringan internet belum stabil di sebagian besar wilayah, dan banyak desa harus menempuh waktu berjam-jam hanya untuk menuju pusat pelayanan publik di ibu kota Kabupaten Sinabang. Berdasarkan data BPS Simelu tahun 2023, sekitar 35% desa di Simelu tidak memiliki akses jalan yang layak. Lebih dari 22% wilayah desa belum memiliki jaringan internet yang stabil. Pada tahun 2022, sekitar 3.000 warga belum memiliki EKTP dan lebih dari 1.500 anak belum memiliki akta kelahiran. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses warga terhadap layanan sosial, pendidikan, bantuan pemerintah, dan layanan dasar lainnya. Bahkan, untuk sekadar mengurus KTP atau kartu keluarga, warga dari desa-desa terpencil harus menempuh perjalanan laut atau jalan tanah yang memakan waktu dan biaya. Menanggapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Simelu meluncurkan sebuah program inovatif pada tahun 2022, yaitu Pelayanan Terpadu Keliling atau PTK. PTK adalah model layanan publik jemput bola yang mengintegrasikan berbagai instansi dan perangkat daerah dalam satu tim, yang melakukan kunjungan ke desa-desa terpencil menggunakan mobil dan kapal dinas. Dalam satu kali kunjungan, warga bisa mendapatkan beberapa layanan sekaligus tanpa harus ke kota. Layanan yang diberikan meliputi perekaman dan pencetakan KTP elektronik, kartu keluarga dan akta kelahiran, registrasi jaminan sosial seperti BPJS dan bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH, layanan dasar kesehatan seperti imunisasi, konsultasi gizi ibu dan anak, pelatihan singkat bagi petani dan nelayan lokal, dan penyuluhan digital pertanian dan administrasi desa. Menurut laporan kinerja pemerintah Simelu tahun 2023, dalam satu tahun program PTK telah menjangkau 89 desa dari 10 kecamatan, merekam dan menerbitkan lebih dari 2.500 IKTP, menerbitkan lebih dari 1.200 akta kelahiran, dan mencatat peningkatan kepuasan pelayanan publik hingga 91% jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya PTK. Program PTK di Simelu merupakan catatan nyata penerapan prinsip government entrepreneur sebagaimana dikemukakan oleh Opshorn and Gabler tahun 1992 dalam bukunya Reinventing Government. Beberapa prinsip utama dari pemerintah kewirausahaan yang tercermin dalam program ini antara lain: yang pertama, risk taking atau keberanian mengambil resiko. Melaksanakan pelayanan keliling ke desa-desa terpencil di pulau-pulau kecil dengan medan sulit tentu bukan hal mudah. Pemerintah daerah berani mengambil resiko operasional dan anggaran, termasuk menghadapi cuaca ekstrim dan keterbatasan logistik. Yang kedua, proaktif dan responsif. Daripada menunggu warga datang ke kota, PTK hadir langsung ke desa. Ini menunjukkan perubahan paradigma dari birokrasi yang pasif menjadi proaktif dan adaptif. Pendekatan ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang ketiga, inovatif dan kolaboratif. PTK melibatkan berbagai instansi lintas sektor dalam satu mobil layanan. Ini bukan hanya efisien secara biaya dan waktu,
tetapi juga mengurangi birokrasi berlapis yang sering memperlambat pelayanan. Yang keempat, menciptakan nilai publik. Hasilnya bukan hanya sekedar dokumen resmi, tetapi juga dampak sosial. Masyarakat merasa diperhatikan, merasa dihargai, dan memiliki akses setara atas pelayanan pemerintah. Citra pemerintah pun meningkat. Namun, meskipun program ini patut diapresiasi, masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian. Antara lain, frekuensi layanan terbatas. Karena keterbatasan SDM dan anggaran, PTK hanya bisa mengunjungi satu desa beberapa kali dalam setahun. Belum terintegrasi secara digital. Pencatatan masih banyak dilakukan secara manual yang menyebabkan keterlambatan pembaruan data dan resiko kehilangan data. Minimnya pelibatan masyarakat lokal. Sampai saat ini, pelaksana utama masih bergantung pada ASN dan tenaga teknis dari kabupaten. Agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, berikut adalah beberapa rekomendasi. Yang pertama, digitalisasi sistem PTK. Pemerintah perlu membangun sistem informasi berbasis aplikasi atau website yang bisa menampilkan jadwal kunjungan, layanan yang tersedia, serta status dokumen secara daring. Ini akan meningkatkan transparansi, efisien, dan keterlibatan warga. Yang kedua, pemberdayaan kader lokal. Masyarakat desa dapat dilibatkan sebagai kader pelayanan dasar. Mereka bisa membantu proses awal verifikasi data, mengedukasi warga, dan mendampingi lansia atau difabel saat layanan berlangsung. Yang ketiga, penguatan regulasi dan pendanaan. PTK sebaiknya dijadikan program tetap melalui peraturan bupati atau bahkan peraturan daerah. Ini akan menjamin keberlanjutan program lintas tahun anggaran dan membuka peluang kolaborasi pendanaan dari BUMN, CSR, hingga lembaga donor. Jadi, inovasi pelayanan terpadu keliling di Kabupaten Simeulue bukan hanya soal teknis administrasi, tetapi tentang keberanian, empati, dan kreativitas dalam pelayanan publik. Ini adalah contoh bahwa prinsip-prinsip kewirausahaan pemerintah bisa diterapkan secara nyata di daerah tertinggal tanpa menunggu infrastruktur sempurna. Justru dalam keterbatasan muncul kreativitas, dan kreativitas birokrasi seperti inilah yang akan menjadi kunci bagi masa depan pelayanan publik di Indonesia. To